Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kiat-kiat supaya doa cepat dikabulkan Allah. Ini adalah berdasarkan pengalaman dari sekian banyak orang selama berpuluh-puluh tahun. Memang ada yang dikabulkan cepat, ada yang lambat, ada yang berhari-hari, bahkan ada yang bertahun-tahun. Kita tidak bisa memaksa Allah, tapi bisa melancarkan strategi agar pengkabulannya itu tidak terlalu lama. Yang pertama, berdoalah dengan niat tulus beribadah kepada Allah, bukan memaksa atau mengancam. Tapi kita berdoa karena memang Allah sendiri yang menyuruhnya. Orang yang tidak mau berdoa, Allah akan mencapnya sebagai orang yang sombong. Firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku jawab untukmu. Quran surah Al-Ghafir ayat 60. Ud'u rabbakum tadarru'au wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati, wa khufyah, dan suara yang lembut. Quran surah Al-A'raf ayat 55. Yang kedua, berdoa harus diawali dengan sholawat dan pujian kepada Allah. Kita bisa mengucapkan pengantar doa yang sudah disusun oleh para ulama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa asimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah memang pernah bersabda, ingat doa mauqufun bainas sama iwal ardi layas hadu minhu sayun hatta tusolli ala nabiyika. Sesungguhnya doa itu berhenti antara langit dan bumi, tidak naik barang sedikit pun darinya sehingga engkau bersalawat atas nabimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga, berdoa harus dilakukan setiap hari. Istiqomah. Jangan hari ini berdoa, besok tidak. Nanti bila ada waktu berdoa lagi. Itu namanya tidak konsisten. Tunjukkanlah kepada Allah bahwa kita bersungguh-sungguh memang ingin dikabulkan. Yang keempat, berdoalah pada jam yang sama, khusus untuk hajat yang diinginkan. Berarti ini yang selain doa selesai sholat fardu 5 waktu. Contoh, rutin setiap jam 10 malam berdoa dengan isi doa yang itu saja. Walaupun berdoa boleh kapan saja, tapi untuk hajat tertentu agar cepat terkabul, usahakan jamnya atau waktunya selalu sama. Selalu setiap selesai sholat tahajud misalnya, atau setiap selesai sholat subuh dan sebagainya. Ini lebih baik daripada berdoa pada waktu yang acak-acakan. Kelima, berdoalah dengan kata-kata yang sama dan kebutuhan yang sama. Besok berdoa
kata-kata doanya kembali seperti itu. Kalau mau ditulis dulu, dijadikan konsep teks doa untuk pribadi. Yang keenam, berdoalah dengan kata-kata atau kalimat yang jelas, rinci, mendetail. Jangan secara umum. Ya Allah, berilah saya kelancaran rezeki. Ini dalam bentuk apa? Bagaimana kalau punya hutang 10 juta? Jualanmu lancar, itu namanya kelancaran rezeki. Tapi apa hutang 10 juta bisa terbayar? Lebih baik kata atau kalimat doanya, ya Allah, berilah saya uang 10 juta untuk membayar hutang. Atau, ya Allah, saya butuh uang 10 juta. Besoknya berdoa seperti itu lagi. Jadi doanya tidak secara umum. Ya Allah, berilah saya jodoh yang terbaik. Nggak taunya jodohmu adalah tetanggamu sendiri. Lebih baik mintakan yang jelas. Minta jodohnya yang bagaimana, yang kulitnya hitam, yang sukunya suku apa, dan sebagainya. Hasilnya beda loh antara orang yang berdoa secara umum dengan doa yang kata-katanya jelas, memiliki makna yang juga jelas. Yang ketujuh, gunakanlah bahasa sendiri yang dipahami. Jangan menggunakan bahasa yang tidak tahu artinya itu apa, kecuali doa untuk umum, misalnya usai sholat fardu berjamaah, bukan doa untuk keperluan pribadi. Yang kedelapan, boleh berdoa dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan yang sudah pernah dilakukan. Kita pernah berbuat baik, pahalanya dijamin oleh Allah. Tapi kalau kita mendesak, punya keinginan, ingin lekas terkabul, minta pahalanya berupa terkabulnya hajat itu. Pahalanya disegerakan di dunia ini dalam bentuk terkabulnya hajat yang Anda inginkan, yang Anda anggap urgen. Bahasanya pun tetap harus yang sama. Dan menggunakan bahasa yang santun, ya, yang sopan, bukan menyombongkan amal itu. Kita beramal juga karena kehendak Allah kok. Jadi tetap berdoa dengan cara yang santun. Yang kesembilan, perbanyaklah kata-kata doa itu diucapkan dengan mengincar waktu-waktu yang mustajab. Misalnya waktu tengah malam saat orang-orang sedang pada tidur, atau waktu senja antara habis waktu asar menjelang maghrib. Di saat itu orang-orang biasanya pada sibuk mandi, atau sibuk pulang kerja, atau sibuk memasak buat makan malam. Waktu senja ini namanya. Saat banyak orang yang sibuk tidak sempat untuk berdoa, justru inilah termasuk waktu yang mustajab. Apalagi harinya itu hari Jumat. Nabi Muhammad pun menjelaskan bahwa inilah waktu yang sangat pendek atau singkat, tapi mustajab untuk berdoa. Kemudian yang ke-10, pada saat berdoa, bayangkan seperti orang yang sedang tenggelam di tengah lautan atau samudera. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah saja. Berdoa pada saat yang merasa genting seperti ini biasanya adalah sangat mustajab. Demikian kiat-kiat atau strategi kita supaya doa-doa lekas terkabul. Yang pertama, niat yang benar untuk meminta, bukan memaksa. Yang kedua, terlebih dahulu memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, berdoa secara rutin setiap hari. Yang keempat, berdoa secara rutin pada jam-jam yang sama.
Yang kelima, berdoa dengan kata-kata dan isi doa atau tema yang sama. Yang keenam, isi doanya harus jelas, tidak bersifat umum. Yang ketujuh, menggunakan bahasa sendiri yang diketahui apa maknanya. Yang kedelapan, jika betul-betul darurat, sebut-sebutlah kebaikan yang pernah dilakukan. Yang kelima, jika menginginkan dunia, incarlah waktu doanya itu pada waktu-waktu yang mustajab. Dan yang ke-10, pada saat berdoa, bayangkan seperti orang yang sedang tenggelam di lautan samudera. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah saja. Biasanya jika berdoa dengan sungguh-sungguh dihayati, akan menangis sendiri. Menangis dengan sendirinya secara otomatis karena betul-betul dihayati. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.